Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-233. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-233 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 7 saham. Dan saham pertama yang akan kita review di part ke-233 hari ini adalah saham LPKR, di mana saham LPKR ini tutup naik tipis 0,93% di harga 216, di mana setelah kemarin dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi namun membentuk upper shadow, itu banyak sekali tekanan jual, dan tadi pagi sempat membuat dia amblas dan jebol di bawah PBH di 208, namun akhirnya bisa rebound kembali. Artinya selama LPKR masih kuat bertahan di atas 208, maka LPKR ini masih aman dan mungkin masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan dengan target selanjutnya adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi, yaitu di 230. Tetapi kalau misalkan LPKR ini jebol di bawah 208, maka ada peluang besar dia akan kembali menuju PBL yaitu di 192. Dan jika teman-teman yang mau membeli saham ini, maka ada dua opsi. Kalau misalkan dia open dan masih kuat bertahan di atas 208, maka teman-teman bisa pertimbangkan beli kurang lebih di 208, 210 sampai dengan 212. Dengan batasan cut loss kurang lebih di 206. Tetapi kalau misalkan ternyata open dan dibuka turun di bawah 208, maka mending teman-teman direkomendasikan lebih bagus menunggu di sekitaran range 192 sampai dengan 194. Jadi kalau misalkan opsi pertama yang terjadi, maka teman-teman bisa pakai cut loss kurang lebih 206 atau 204. Tetapi kalau misalkan open dan dia turun di 192 dan teman-teman beli, maka batasan cut loss-nya bisa pakai di low 40 hari harga terendah, yaitu di harga 187. Kemudian saham berikutnya adalah saham HMSP, di mana saham ini ditutup minus 0,39% di harga 1.300, di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini berada di bawah level PBL, di mana kita kenal sekali lagi PBL itu adalah support paling kuat, namun karena harga saat ini berada di bawah PBL, artinya PBL ini sudah berubah menjadi support terkuat, sehingga selama HMSP ini masih berada di bawah 1310, tidak direkomendasikan untuk teman-teman masuk karena memang benar-benar tidak menarik. Tetapi kalau misalkan besok dan seterusnya dalam minggu ini dia masih bermain di sekitaran sana, artinya valid ya, apalagi dia bisa naik di atas 1310, sudah downtrend, kemudian sudah mulai sideways, nanti kalau dia bermain terus di situ, maka itu bisa pertimbangkan beli dengan catatan bahwa dia bisa naik di atas 1310. Atau kalau dia tidak sideways, malahan dia langsung bisa naik terus, silakan buy on breakout ketika melewati 1310, cut loss kurang lebih di 1290 dengan target kenaikan yaitu menuju ke PBH yaitu di harga 1405. Tetapi kalau misalkan dia tidak berhasil naik ya di atas 1300, ya sekali lagi mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk HMSP. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Garuda Indonesia dengan kode emiten GIAA, di mana saham ini naik 0,61% di harga 326, naik tipis sekali. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini setelah mengalami penurunan dalam mencoba naik, turun lagi, dan setelah itu dia sideways. Dan sideways ini berada di atas level PBL, yaitu di harga 320, sedangkan closing di 326. Sehingga selama Garuda ini berada di atas 320, maka Garuda ini layak untuk dipertimbangkan untuk dikoleksi. Jadi mungkin kalau dia bisa turun di dekat 324, apalagi bisa di 322, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli. Dan batasi stop loss kurang lebih di 314, kalau boleh lebih jauh di 310, dengan target kenaikan terdekat itu ke 330 dan terjauh adalah menuju ke PBH yaitu di 350. Itu opsi pertama. Jadi perhatikan kalau misalkan dia open besok dan dia masih bisa sempat turun di bawah 324 atau 322, maka silakan buy. Asalkan dia tidak jebol di bawah 320. Tapi kalau langsung jebol di bawah 320, ya jangan dulu masuk. Pastikan dia harus kuat bertahan di atas 320. Jadi teman-teman bisa beli kurang lebih di 322 atau 324 untuk level area belinya. Tetapi kalau misalkan Garuda ternyata besok tidak dibuka turun, malah dia langsung bisa terbang, maka kita cegat di 330 nih. Ini ada gold line. Kalau misalkan breakout di atas 330, silakan buy. Cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya di 326. Atau kalau mau pasang lebih jauh, cut loss di 320. Dengan target kenaikan adalah sekali lagi menuju PBH yaitu di harga 350. Kemudian setelah Garuda kita punya saham BMTR, di mana ini adalah induk dari MNC,
Dan saham ini ditutup minus 1,48% di harga 268. Kalau kita perhatikan di daftar pemegang saham di atas 5%, memang LKH masih terus mengoleksi saham ini, dan entah kenapa LKH mau koleksi saham ini. Dan ingat, LKH punya mindset berbeda dengan kita. Dia pasti jangka panjang, dan juga tentunya dia mungkin lebih tahu lebih dalam karena mungkin punya koneksi yang bisa mengetahui lebih dekat dengan emiten tersebut. Tetapi kita sebagai seorang trader, maka kita hanya bisa melihat sebatas pada teknikal, sebatas pada psikologis market dari candle-candle ini. Sehingga kalau misalkan ditanya apakah BMTR ini bagus, maka BMTR ini masih berada di resiko high, di mana dia ini dekat sekali dengan level PBH di 274. Kalau misalkan BMTR ini bisa naik atau bisa breakout di atas 274, silakan buy dengan target menuju ke 40 hari harga tertinggi, yaitu di harga 290. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu naik di atas 274, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk menunggu di level 254 sampai dengan 260. Itu mungkin range buy yang menarik ketika dia tidak mampu breakout di atas PBH. Jadi kalau misalkan opsi pertama, kalau misalkan dia breakout di atas PBH di atas 274, maka silakan buy on breakout 274 sampai dengan 276, TP1 di 290, TP2 teman-teman bisa atur mungkin di 300. Kemudian batasi stop loss kurang lebih di 270 atau di 268. Tetapi kalau opsi yang kedua terjadi, misalkan dia open dan turun mungkin di 260, 258, silakan buy di situ 254 sampai dengan 260. Cut loss-nya kurang lebih di 250, targetnya juga sama. TP1 kita menuju ke PBH di 274 dan target 2 adalah menuju ke 290, yang mana itu 40 hari harga tertinggi dari saham BMTR. Kemudian saham berikutnya adalah saham IPTV, di mana saham ini ditutup di harga 238 dan hari ini stagnan. Kalau misalkan diperhatikan, saham ini sudah downtrend, kemudian sideways dan tepat berada di 238. Jadi masih belum berada di atas. Jadi semoga IPTV ini kalau misalkan dia bisa kuat bertahan di atas 238, minimal 240 lah di kiri, maka itu punya potensi teman-teman bisa manfaatkan TikTok. Kenapa saya bilang? Karena emiten ini punya banyak sekali lower shadow, upper shadow, ini banyak sekali. Jadi manfaatkan momentum itu sebagai TikTok ya. Jangan di hold terlalu lama, karena kalau dari psikologis candle yang bisa kita baca bahwa memang kalau saham ini sudah naik ya kebanyakan semua orang langsung taking profit, sehingga sahamnya dibanting kembali. Dan juga biasanya ketika opening itu sahamnya malah turun. Jadi kalau misalkan teman-teman mau spekulasi nih, bisa antri malam ini di 230, 232, 234. Siapa tahu kena, langsung pasang sell di 238. Itu mungkin lumayan ya cuannya ya. Dari 234 kurang lebih 2-3 tik itu lumayan kalau misalkan modalnya besar. Tapi kalau misalkan mau yang aman, maka pastikan dulu nih, IPTV harus kuat bertahan di atas 238. Kalau memang itu mampu dan kuat bertahan, maka IPTV ini punya peluang besar menuju ke PBH, yaitu di harga 256. Jadi secara risk reward memang sudah low. Kemudian candle pattern ada Dragonfly Doji, ya ini sudah candle-candle pembalikan arah. Kita masih menunggu candle konfirmasi berikutnya, masih belum ada body yang bagus ya, yang meyakinkan kita bahwa ini sudah bisa kita entry. Tetapi kalau berdasarkan kriteria saya pribadi, ya kalau saya bilang renomologi atau joranmologi, itu memang masih belum masuk ke kriteria terakhir ya, yaitu di PBL, masih belum di atas PBL. Kalau misalkan dia bisa closing besok di 240, mungkin itu watchlist. Tetapi memang IPTV sendiri sudah saya masuk ya, saya entry juga di 236 tadi dapat. Entah kalau dia turun lagi, tapi ini juga masih belum banyak ya. Saya masih pasang money management yang tidak terlalu banyak. Kalau memang dia turun lagi saya cut loss ya. Tapi kalau misalkan dia mampu kuat bertahan, confirm kuat bertahan di 240, maka saya bisa untuk menambah muatan kembali. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka pastikan kuat bertahan di atas 238. Kalau tidak mampu bertahan, silakan pasang cukup jauh ya, karena memang takutnya teman-teman pakai auto sell ini pasti kena terus mantul. Jadi bisa pasang di bawah 230 ya, untuk batasi stop loss-nya. Dan juga target kenaikan untuk IPTV sekali lagi adalah menuju ke 256. Tetapi kalau misalkan IPTV open dan diturun di bawah 238, ya mending teman-teman wait and see. Kecuali yang tadi mau spekulasi, dia akan terjadi pantulan ya, dari sudah amblas tiba-tiba dia naik lagi bahkan jadi doji. Nah itu hanya orang yang berani dan bisa mengukur timing momentum yang pas. Tapi kalau salah, maka teman-teman benar-benar loss itu. Jadi hati-hati, tetap disiplin. Kembali lagi pada diri teman-teman, profil resikonya seperti apa, risk taker atau tidak. Kalau saya pribadi memang tidak risk taker, sehingga saya menunggu
sideways. Itu saya menganggap bahwa sideways itu adalah masa di mana saham itu tidak terlalu bergerak liar kembali dan sudah akan mendekati tanda-tanda bahwa kemungkinan atau kecenderungan dia bisa technical rebound. Kemudian saham selanjutnya adalah saham JSKY, di mana saham ini ditutup minus 3,18% di harga 122, dan yang menjadi menarik, saham ini di 40 hari belakangan ini memang bergeraknya tidak terlalu banyak ya. Bergerak sempit sekali dengan level PBL di 116 dan level resisten berada di 138, di mana 40 hari harga terendah pun berada di 116 dan 40 hari harga tertinggi di 175. Jadi dia masih bergerak sangat-sangat pendek sekali. Entah apa ini, apakah terjadi akumulasi? Saya juga tidak mengecek lebih dalam, tetapi yang menjadi menarik adalah kalau misalkan besok dia mampu turun di dekat dengan 116, maka bisa pertimbangkan teman-teman untuk entry. Jadi mungkin di 116, 117, 118 bisa pertimbangan untuk entry. Batasi stop loss kurang lebih di 113, 112 dengan target kenaikan adalah menuju PBH yaitu di 138. Tetapi ketika misalkan besok ya JSKY open langsung dibuka di bawah 116, ya jangan masuk. Ya kita wait and see, karena itu sudah menjadi 40 hari harga terendah, dijebol lagi, maka kita tunggu di next lantai berikutnya. Tetapi kalau misalkan ternyata besok JSKY ini tidak turun di bawah 120, berarti kan tidak dekat dengan 116 dan tidak masuk area buy kita. Teman-teman boleh pertimbangkan untuk spekulasi buy di 122 sampai dengan 127. Cut loss-nya di mana? Tergantung. Mau di 116 atau langsung di 119 ya, di bawah 120. Tapi saya lebih menyarankan, lebih merekomendasikan kalau misalkan di bawah 120 ya, itu jauh lebih menarik. Apalagi bisa dapat di 117, 118, itu jauh lebih menarik. Dan batasi stop loss kurang lebih di 112, 113 dengan target kenaikan menuju PBH yaitu di harga 138. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-233 hari ini adalah saham BOSS, di mana saham ini ditutup minus 1,95% di harga 101. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini memiliki PBL ya di level 101 juga, atau tepat sekali berada di harga support terkuatnya dan juga menjadi low 40 hari harga terendah. Ini kasusnya sama seperti saham DAX ya. Kalau tidak salah di 328 dia tepat sekali berada di sini dan ternyata dia bisa langsung mantul. Nah, apakah BOSS juga bisa seperti itu? Kita tidak tahu. Bisa saja dia malah turun terus. Sehingga pastikan BOSS ini kalau kuat bertahan di 101, maka silakan buy. 101, 102, 103 silakan buy. Cut loss di mana? Cut loss di 98. Target kenaikan adalah terdekat ke 108 dan terjauh adalah menuju PBH yaitu di 114. Ketika BOSS dibuka open langsung turun di bawah 101, kita wait and see, jangan dulu masuk. Tetapi kalau setelah dia open buka di bawah 101 dan ternyata menjelang siang dia bisa rebound, breakout lagi di atas 101, itu baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry. Jadi sekali lagi intinya adalah selama BOSS masih kuat bertahan di atas 101, boleh masuk. Kalau dia di bawah 101, jangan dulu masuk. Ketika dia masih kuat bertahan di atas 101 dan teman-teman masuk, maka batasi stop loss. Stop lossnya di berapa? Yaitu di 98 dengan target kenaikan adalah menuju ke PBH yaitu di 114. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-233. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.